Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait perdebatan antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rus tentang konsep Tuhan atau perdebatan antara tahafut al-falasifah dan tahafut at-tahafut. Bagaimanakah perdebatan seru antara dua pemikir Islam ini? Tetap ikutin terus dan simak agar tidak gagal paham. Perdebatan antara para filsuf Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rus sangat menarik untuk dikaji. Salah satu yang menarik adalah perdebatan mengenai kausalitas. Dengan cara pandang teologis, Al-Ghazali menilai bahwa para filsuf yang telah dahulu seperti Ibnu Al-Farabi dan Ibnu Sina itu telah jatuh ke dalam bid'ah karena meyakini hukum kausalitas. Kemudian Imam Al-Ghazali mengkritik dengan tulisannya di dalam sebuah buku yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Kemudian pemikiran tersebut ditentang oleh Ibnu Rus, lalu mengkritiknya di dalam sebuah buku yang berjudul Tahafut wa Tahafut. Untuk lebih jelasnya mengenai pemikiran Islam Al-Ghazali dengan Ibnu Rus mengenai kausalitas, di sini saya akan jelaskan. Penolakan Imam Al-Ghazali mengenai kausalitas, konsep kausalitas Imam Al-Ghazali merujuk pada interpretasinya terhadap realitas tampak jelas dalam penolakannya terhadap para pemikir filsafat tentang kepastian hukum sebab akibat. Penolakannya itu berdasarkan prinsip kalam Asy'ariyah yang diperkuat oleh prinsip dasar kalam. Ketika ia menyanggah konsep Tuhan di kalangan filsuf sebagai realitas mutlak, ia secara jelas membenarkan konsep Tuhan yang dipahami sebagian besar mutakalimiun, yakni sebagai wujud yang hidup yang memiliki perbuatan pencipta berdasarkan kehendaknya. Dan karena itu pula disifati sebagai pelaku bukan sebab akibat. Selain itu, konsep kausalitasnya tampak konsisten pula dengan ajaran atomisme kalam, karena Imam Al-Ghazali percaya pada gagasan tentang keberlangsungan dan ketidakterbatasan Tuhan. Dan dengan demikian menyatakan penolakan kemampuan kausalitas terhadap makhluk. Meskipun demikian, Imam Al-Ghazali juga setuju dengan pandangan mutakalimiun bahwa dunia itu diatur oleh hukum kausalitas yang telah ditanamkan di dalamnya oleh Tuhan pada saat penciptaan. Imam Al-Ghazali percaya bahwa ada hubungan sekuensial antara entitas dan peristiwa alam. Ia juga berbicara tentang mata rantai sebab yang mengarah pada sebab tertinggi, yaitu Tuhan. Rantai ini disebut dengan sebab-sebab universal, fundamental, permanen, konstan, dan tidak pernah berubah. Sepintas memang bertentangan gitu, atau menunjukkan inkonsistensi, namun secara seksama terhadap seluruh teorinya, ini membuktikan bahwa sebenarnya Al-Ghazali ini ingin mendamaikan dua posisi yang berlawanan. Setelah menciptakan dua mata rantai sebab akibat, Tuhan menjaganya agar terus berjalan, seperti mekanisme jam kalau dianalogikan gitu. Sebagaimana jam tersebut bergerak sesuai dengan kehendak si pembuatnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sebab ini mirip dengan kondisi seperti misalnya api yang menyentuh kapas, maka ia akan terbakar. Tetapi di situ juga ada faktor lain yang terlibat dalam pembakaran tersebut. Pembagian kategori sebab. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang rantai sebab akibat itu tidaklah sama dengan prinsip kalangan para filsuf. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai sebab universal, fundamental, permanen, dan stabil, sebab akibat itu hanya terjadi secara bersamaan atau memerlukan hal lainnya. Hal ini dinyatakan dalam surat Fatir ayat 43, bahwa hubungan sebab akibat tersebut tidak mengalami suatu pergantian dan perubahan, di mana selalu ada peristiwa dari sebelumnya dan sesudahnya. Sebab-sebab yang terjadi dan akibat-akibatnya juga terjadi, itu mengikuti keteraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi hanya saja keteraturan tersebut bisa diinterupsi yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini. Nah, interupsi itu seperti mukjizat dan menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat itu hanyalah peristiwa kebiasaan. Dengan demikian, itu tidak pasti. Konsep kausalitas Imam Al-Ghazali dalam perbuatan manusia itu mengikuti ajaran mutakalimiun atau tentang kasab atau tentang usaha. Imam Al-Ghazali berada di titik tengah antara dua ekstrim ini. Imam Al-Ghazali memegang teguh prinsip doktrin bahwa Tuhan ialah yang menciptakan kekuatan dan objeknya. Kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan itu menjadi sifat individu makhluk. Namun tindakannya sendiri yang dilakukan oleh makhluk, meskipun Imam Al-Ghazali mempertahankan gagasannya tentang Tuhan yang menciptakan ikhtiro atau perbuatan makhluk. Ini bukan berarti perbuatan itu tidak tunduk pada kemampuannya untuk berikisab atau berbuat. Di sini perbuatan dibagi menjadi tiga, yaitu tabi'i atau alami, iradi atau sukarela, dan ikhtiari atau pilihan. Nah,
Perbuatan iradi dan ikhtiari adalah perbuatan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan seseorang. Manusia itu hanya dianggap bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan yang telah ditentukannya. Posisi tengah yang diambil oleh Imam Al-Ghazali adalah perbuatan manusia itu bersifat sukarela atau bebas, tetapi ditentukan melalui kekuasaan Tuhan itu sendiri atau dengan ikhtiro atau dengan penciptaan. Nah, dan melalui kemampuan manusia inilah disebut dengan ikisyaban atau usaha. Bantahan Ibnu Rus terhadap pendapat Imam Al-Ghazali mengenai suatu kausalitas. Ibnu Rus berpendapat bahwa al-maujudat atau wujud baru ini mengandaikan adanya 4 sebab, yaitu fa'il atau efisien, kemudian mudah atau materi, kemudian surah atau bentuk, dan yang terakhir adalah goyah atau tujuan. Keempat sebab tersebut bersifat daruri, pasti, dalam membentuk dan melahirkan akibat. Eksistensi sebab menjadi daruri dalam melahirkan suatu akibat, artinya keberadaan alam itu tidak terlepas dari tujuan, yaitu adanya sebuah kehidupan. Artinya hidup menjadi syarat yang pasti dalam pengetahuan, karena benda mati tidak mungkin dapat mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, sebab bukanlah sesuatu yang bersifat mungkin, melainkan bersifat pasti. Nah, Ibnu Rus meyakini bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum tersebut itu menjadi sifat khusus pada setiap benda. Untuk mengetahui hukum benda tersebut maka dibutuhkan penelitian. Oleh karena itu, menolak hukum kausalitas adalah cara pandang sufistik. Siapa saja yang menolak kausalitas pasti tidak akan mampu menolak untuk mengetahui bahwa setiap hasil perbuatan adalah hasil dari sebab akibat si pembuat. Jika menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada itu adalah suatu yang mewujud, maka kebiasaan itu hanya untuk yang bernyawa. Tetapi jika kebiasaan itu selain yang bernyawa, maka itu adalah hukum alam. Bila dimaksud adalah kebiasaan yang ada apa kita yang menghukumi segala yang mewujud, maka kebiasaan itu adalah pekerjaan akal yang diperoleh dari fenomena alam yang dibentuk oleh akal, lalu menjadi sebuah suatu pikiran. Bila arti kebiasaan yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali adalah yang terakhir, maka para filsuf itu tidak mengingkarinya. Ibnu Rus mengakui bahwa penilaian tentang wujud pada akal berasal dari pengalaman empiris. Hal ini menjadi dasar mengapa hukum sebab akibat bersifat pasti. Akal itu difungsikan sebagai peneliti fenomena yang berupaya peristiwa di alam ini dalam kaitan kausalitas, sehingga kemampuan aksi satu dengan yang lainnya itu berbeda. Logika menetapkan adanya hukum kausalitas, sedangkan mengetahui berbagai akibat tidak akan sempurna tanpa mengetahui sebab. Menolak kausalitas berarti menolak eksistensi ilmu pengetahuan, kira-kira. Mungkin sekian pendapat dari saya atas perdebatan antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Jika ada yang ingin didiskusikan, tolong komen di bawah dan like. Jika kalian suka, tolong subscribe juga dan share, demi untuk membangun channel ini lagi.